wa tabi sadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubil Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalim wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tiba-tiba qala wa kana fasihan niku wa qala ba'duhum lan ngucap sapa sebagiane riwayat ulama innal ladzi setune wong mata kang mati sapa ladzi fit taun ing dalem wabah taun Ibnu hadzal madhkur putrane iki wong sing disebut Hindun bin Hind, yaitu putra pupunya anak kualonnya Nabi dari Sayyidah Khadijah, ayahnya Hindun. Wa yusamma lantin arani sapa hadza alladzi mata fit taun ibnu hadza bihindin aidzon kalaun man wal khilafu tai persulayaan bidzalika ing dalem mengkono riwayat masyhurun iku dikenal wa kana lan ono wa kana lan ono sapa Hindun fasihan wong sing fasih balighan kang baligh berbicara dengan lugas dan tegas dan jelas wasofan kang iso maringi nyifat muhsinan kang gawe bagus wasofang nyifati sinten Rasulullah sinten Hindun Rasulullah ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana mongko ana sapa Hindun mujiddan wong sing bagusno mutqinan kang tegese ahli bidangi wa kana lan ana sinten Hindun yaqulu ngucap ana akramun nasi aban wa umman ana utai ingsun iku akramun nasi mulya-mulyane menungso aban bapake wa umman lan ibune wa akhon lan dulur lanange wa ukhtan lan dulur wadone abi bapak ingsun iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummi utawi ibu ingsun Sayyidah Khadijah rupane Khadijah bin Khuwailid allati kang anha saking Khadijah radhiyallahu ta'ala anha akhi Al-Qasim yaiku dulur ingsun Qasim alaihi salam utawa radhiyallahu anhu. Al-Qasim itu nama putra Nabi dari Sayyid Qasim Abdullah Qasim, kemudian dari Sayyidah Khadijah. Dengan nama Qasim ini Nabi dipanggil dengan namanya, kalau dalam bahasa Arab, kunyah. Kunyah itu panggilan seorang ayah dengan nama anaknya. Wong Jawa ya niru. Umpama
ada Zaid punya anak Umar. Zaid itu enggak dipanggil namanya Zaid tapi bapake Umar. Sampeyan oma kan ngono. Pak Umar mang ndi? Tidak dipanggil nama Zaid. Itu orang Arab juga sama. Nabi punya putra Qasim, nama panggilan Nabi oleh putranya karena punya putra Qasim itu Nabi dipanggil kunyahnya Abu Qasim, bapak Qasim. Dan itu Nabi melarang orang menggunakan kunyah tersebut. Tasammau bi ismi wala takannau bi kunyati. Buatlah nama dengan namaku tapi jangan ikut-ikut membuat panggilan dengan nama panggilan anakku, yaitu orang umatnya Nabi dilarang untuk seorang ayah menjadi panggilan Abu Qasim. Umpama dia namanya Zaid punya anak Qasim, dia tidak boleh dipanggil Abu Qasim. Tasammau bi ismi, gunakan nama dengan namaku Muhammad, Ahmad, Toha dan seterusnya, tapi wala takannau bi kunyati, jangan menggunakan kunyah Nabi yaitu Abul Qasim. Ini Qasim, Sayyid Qasim putra Nabi. Wa ukhti lan dulur wadon ingsun rupane Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah putrinya Sayyidah Khadijah, alaiha ing atase Fatimah ar-rahmatu ta kawelasan wal ikramu la kemuliaan. Wali Khadijah kedue Sayyidah Khadijah min Abi Halah saking garwa Abi Halah, sebelum menikah dengan Nabi. Ketika dengan Abu Halah ibnani duwe anak putra loro, ghairu hadzal madhkur saliyane iki kang disebut. Ahaduhuma utawi salah suwijine ibnani at-Tahiru, jenenge Tahir. Wal akharu Halah, makanya dipanggil Abu Halah, namanya Hindun, punya putra Halah dipanggil Abu Halah. Itu orang Arab biasa dipanggil dengan nama anaknya, tapi wong Jawa ya niru. Umpama sampean jenenge Umar, bapak sampean jenenge Zaid, diceluk Pak Umar mang ndi? Pak Umar itu nama kunyah namanya. Wal awwalu kang pertama Tahir iku ghairu masyhur, ora dikenal, ora dikenal. Wa qad kana temen ana laha kedue Sayyidah Khadijah apa mawaqifun pira-pira kejadian ma'azaujiha sertane garwane Sayyidah Khadijah al-mashkur tukang disyukuri. Fala tudhkaru mongko ora nyebut apa ora disebut apa qissatul wahyi, apa ceritane turune wahyu, wal bi'sati lan diutuse Nabi, illa wahia angin utai Khadijah ma'aha sertane kisah madzukuratun iku disebut. Wa sanadzkuru bakal nyebut ingsun mas'alatal wahyi ing permasalahane ceritane wahyu, min awwaliha sangking kawitane qissatul wahyi, lina'rifa supaya ngerti kita miqdar hadhihi sayyidah ing tingkatane derajate iki Gusti wadon, wa fadliha lan keutamaane Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi pertama kali berarti Sayyidah Khadijah Nabi sudah berumur 40 tahun. Setelah 15 tahun menikah dengan Sayyidah Khadijah, menikah umur 25 tahun, Nabi diangkat menjadi Nabi mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Berarti 40 dikurangi 25, 15 tahun. Selama 15 tahun bersama Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah berumur 55 tahun. 40 ditambah 15 berarti 55 tahun. Dan Nabi pertama mendapatkan wahyu itu Nabi umur mulai menginjak umur 40 tahun, Nabi suka menyendiri, yatahannas. Ya karena yatahannasu fi ghairil khira, menyendiri tiap malam, berangkat siang, malam menyendiri dan pulang mengambil bekal makanan, minuman di bawah, kemudian naik ke gua Hira.
Gua Hira itu sangat terjang tinggi. Di sana beberapa hari pas tanggal 17 bulan Ramadan, waktu itu masih belum disyariatkan puasa Ramadan. Malam 17 bulan Ramadan turunlah Al-Quran, yaitu pertama wahyu di tanggal apa? Yaumul Jam'i, Yaumul Furqan. Yaumul Jam'i itu Allah memberi kemenangan pasukan Islam tanggal 17 Ramadan, perang Badar menang. Nabi pertama kali mendapatkan wahyu juga tanggal 17 Ramadan. Itu ada kejadian. Indonesia merdeka itu tanggal 17. Tapi 17 Agustus. Ramadane ulan 8. Ramadan itu ulan 8. Indonesia mergo Jawa apa umum. Umum itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus 8 lho. Ramadan niku ulan 8. Muharram, Suro. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Aula, Jumadil Akhir. Kemudian apa? Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, apa? Ramadan. Suro, Safar, Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, nomor 8 apa? Poso Ramadan. Oh, Ramadan ulan 8. Indonesia tanggal 17 bulan 8. Wahyu yang diturunkan oleh Allah itu Quran pertama kali tanggal 17, tapi bulannya Ramadan. Podo 8, tapi sing siji 8 Agustus, sing siji 8 napa Ramadan. Bulannya podo, tanggalnya podo 17. Nah, kudu ngerti. Iku ana apa? Wali zaman. Wasat atau ndi mau? Fa'lam ngerti sira anna awwala ma kawitane perkara budia diwiwiti bi kelawan masinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minan nubuwati saking kenabian allati kang tafaddala kang dadi utama biha sinten nubuwah tafaddala kang utama biha kelawan nubuwah alaihi ngatasé nabi maulahu tafaddala kang utamaake biha kelawan nubuwah alaihi ing ngatasé nabi sinten maulahu bendorone nabi rupane Allah annahu setuhune nabi kana ana la yamurru ora lewat nabi bisyajaratin kelawan wit-witan wala hajarin lan ora watu illa qala angin ngucap sapa syajarah lan hajar tidak berjalan di suatu jalan melewati pohon dan bebatuan kecuali pohon dan bebatuan tersebut mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah utai keselamatan alaika ing atase panjenengan ya Rasulullah wa ghairu dzalika lan saliyane cerita min irhasat saking pira-pira keanehan. Kalau mukjizat itu keanehan setelah diangkat menjadi nabi. Irhasat keanehan sebelum diangkat menjadi nabi. Kalau karamat keanehan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh, itu karamat. Kalau istidraj keanehan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang fasik, sihir, istidraj, itu sama-sama keanehan. Orang fasik nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat ora bener, agamanya ora bener, iso mlaku nundur banyu. Nah, itu namanya apa? Istidraj. Ada orang soleh, orang yang taat, itu bedanya hampir tipis. Makanya apa? Istidraj dengan apa? Karamah dengan irhasat. Irhasat seperti irhasat Nabi ke Syam kemarin diceritakan selalu dipayungi dengan mendung. Nah, itu termasuk irhasat. Nabi Yusuf juga masih kecil ketika dimasukkan ke lubang, ke sumur. Nabi Yusuf punya irhasat, yaitu keanehan. Enggak dijegono sumur ora kelem. Ditakoni diantemi watu ora kena. Nah, itu artinya apa? Irhasat. Allati kang asyharuha kang masyhur-masyhure irhasat. Keanehan tersebut yang paling masyhur ar-ru'ya mimpi as-shadiqah kang bener.
Fakana mongkono sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam la yara ora mimpi sinten Nabi ru'yan ing mimpi fi naumihi ing dalem wektu sarene Nabi illa wa kanat angin ono apa ru'yah la muhalata ora muhal ora adoh waqi'atun pasti terjadi. Makanya Nabi bersabda, salah satu sabda Nabi, dhahabatin nubuwah wa baqiyatil mubasyirat. Qila ma hiyal mubasyiratu ya Rasulullah? Qala hiya ru'yas salih yarahal mu'min aw turalah. Dhahabatin nubuwah ay dhahabatil wahyu. Wahyu sudah, ketika Nabi wafat wahyu hilang, sudah selesai. Wa baqiyatil mubasyirat, dan hanya kabar-kabar gembira. Kabar gembira itu apa? Qila ma hiyal mubasyirat ya Rasulullah? Qala ru'yas salihah yarahal mu'min aw turalah. Mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang mukmin atau dia diperlihatkan oleh Allah dengan mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Wa habbaba lan nyenengno sinten Allah ilaihi marang Nabi al khulwata ing nyepi, menyendiri. Jadi umur 40 Nabi mulai menyendiri untuk menerima wahyu. Dia menyendiri, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Falam yakun mongko ra ono apa syai'un suwiji-wiji ahabba luweh didemeni ilaihi marang Nabi min ayyahluwa ing yen to nyepi dhewe sinten Nabi wahdahu suwijine Nabi. Fakana mongko ana sinten Nabi yujawizu nglewati Nabi min kulli sanatin saking saben-saben setahun syahron sawulan. Mulai menginjak umur 40 selama 1 bulan penuh menyendiri. Nyendiri itu apa? Bukan menyendiri golek napa ora koyo sampean nyepi dhewean golek nggon turu sing ora diganggu, mboten. Menyendiri ini beribadah, yatahannas yata'abbadul layal dzawatil adad. Ibadah di malam hari yang mengikuti ajaran syariat Nabi Ibrahim, millata Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim mengenal Allah. Dan anehnya Gua Hira itu ketika duduk di Gua Hira itu kecil sekali, hanya 1,5 meter atau hampir 2 meter di dalamnya. Ketika duduk menghadap keluar pintu gua, duduk begini langsung, kalau sekarang nggak kelihatan. Dulu menghadap gini langsung bisa melihat Ka'bah. Ka'bah itu kelihatan dari pintu Gua Hira. Anda duduk di dalam Gua Hira gini, Ka'bah itu langsung kelihatan. Karena sekarang Ka'bah dikelilingi bangunan yang tinggi-tinggi, wis kaling-kalingan ora ketok. Kalau dulu melihat langsung kelihatan Ka'bah. Nah itu tahannus, menyendirinya Nabi. Wa kullu sanah fi Hira, ing dalam Gua Hira. Setiap 1 tahun menyendiri 1 bulan. Berarti ini kira-kira mulai bulan Syaban dan sampai Ramadan. Karena pertama menerima wahyu di tanggal 17 bulan Ramadan. Berarti sebelum Ramadan Syaban sudah. Setiap 1 tahun paling tidak 1 bulan mustaghilan, ketungkul sibuk bil ibadati kelawan ibadah, wa tafakkuri lan mikir-mikir, melihat, berfikir, fi malakutil ardi ing dalem cakrawala ciptaane Allah ana ing bumi was sama ilan langit. Wa kana lan ana sinten Nabi idza kharaja nalikane miyos metu berangkat ila Khira'in marang Gua Hira, tatakaffalu gawe sangu nanggung sinten Khadijatu Sayyidah Khadijah, nanggung bekalane, makanannya, minumannya, maka disiapkan oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian Nabi berangkat, silakan ini bekalannya, ini kurma, ini makanan, ini minuman. Kemudian Nabi berangkat sampai Gua Hira bikulli hajatihi kelawan saben-saben keperluane Nabi. Wa tuhaqqiqu lan nyatakno sinten Sayyidah Khadijah lahu marang Nabi
kafatar raghabatihi ing sekabehane kesenengane Nabi. Apa yang disenangi oleh Nabi, Sayyidah Khadijah siap melayani dan membantunya. Wa tuhayyi'u lan nyiapno sinten Sayyidah Khadijah lahu marang Nabi at-ta'ama ing ma'man daharan wasyaraba lan ombenan. Wa tuyassiru lan gampangno sinten Sayyidah Khadijah lahu marang Nabi ma ing perkara tastati'u kang kuwasa sinten Sayyidah Khadijah minal asbabi saking pira-pira sebab bekalan. Fayan qati'u mongko dadi keputus sinten Nabi limaksudihi marang tujuane Nabi, supaya Nabi tidak memikirkan yang lain dan konsentrasi dengan tujuan untuk tahannus ail khala. Makanya ahli tasawuf itu menirukan ini. Jadi kalau Anda ikut thariqah biasanya ada yang namanya kholwah. Kholwah itu menyendiri. Ya ora usah nggawa HP, ya ora kungu apa. Jadi kalau di Syam itu di Halab itu ada thariqah mengajak kholwah di masjid. Di masjid itu masjid kayak gini ada kamar-kamarnya. Omongan we ora. Jadi hanya dikasih kamar sekitar 80 atau 1 meter persegi, di situ hanya dibekali Quran dan peralatan zikir. Jadi setiap harinya ya kalau nggak baca Quran ya zikir, disuruh omong-omongan. Kalau ingin hajat ya keluar ke toilet, habis itu masuk lagi ke kamar lagi. Selama berhari-hari. Keluar jamaah, makan pun ya nggak sempat beromong-omongan. Ya di situ makan hanya biasanya puasa. Itu kholwah. Wen jajal kholwah seminggu nek kuat ora omongan karo wong, zikir terus untuk kholwah, menenangkan diri. Ora kholwah langsung gawanane HP. Wong iku ora dadi kholwah. Kholwah yo ketokno kamar tapi roh donya. Iku ora kholwah. Kholwah itu apa? Dia menyendiri hanya Allah. Nah, itu ada thariqah yang mengajarkan kholwah, tapi dipandu oleh mursyid. Mursyid itu orang yang memandu kepada thariqah untuk mengenal Allah. Jadi menuju kepada Allah itu paling tidak harus mengikuti panduan orang yang sudah sampai kepada Allah. Mursyid itu orang yang sudah sampai mengenal kepada Allah. Jadi umpama Anda mau ke istana Jakarta, istana Presiden, Anda dipandu oleh orang yang sudah pernah ke istana dan kenal dengan orang-orang istana. Jadi jalannya dari sini, dari sarang ke istana itu orang nyesat. Jadi orang kalau mau menuju kepada Allah dipandu oleh mursyid itu sampai ke tujuan mengenal Allah itu cepat. Andaikan tidak dipandu ya bisa sampai, tapi terkadang kesasar. Apa no Jakarta lewatnya timur sana ngetan. Ya tok tapi mbah pirang-puluh tahun. Mubeng-mubeng sik. Ya. Tapi kalau dipandu oleh mursyid, disetiri mursyid, orang mursyid itu sudah tahu jalan sampai ke Jakarta, ke Istana Merdeka mau bertemu presiden. Andaikan sudah sampai di depan pintu istana, wong mursyidnya sudah kenal pas pampres penjaganya, ini teman saya mau masuk. Umpama sampean dhewean kelingak-kelingku ya di stop, kowe sapa kabeh mlebu nang ngene istana, ya ora iso dah. Dapat pun tapi dengan cara lama. Makanya dipandu untuk jalan kepada Allah harus punya mursyid. Pemandu yang sudah sampai kepada Allah. Wa yuqbalu lan nampa fayan qati mas wa yuqbilu ala ma'budi lan madhep sinten Nabi ala ma'budi ing atase zat sing disembah Nabi rupane Allah. Wa huwa hale utawi Nabi murtahul bal wong sing tenang atine. Murtah itu tenang, bal itu hati. Min kulli muta'alliqati saking saben-saben gantungan, artinya pikiran, wal asghali lan kesibukan, supaya ketika dia beribadah dalam kholwatnya tenang, ora mikir makanan, tidak mikir apapun, bekalan, dan tidak mikir selain dia hanya
menghadap kepada Allah, tidak memikir apapun kesibukan selain beribadah. Fa idza talat nalikane wuswe apa ghaibatuhu apa berangkate Nabi, gaibnya Nabi, dia berada di dalam gua lama, alaiha ing atase mengkono ghaibah, tarokat mongko tinggal sinten Sayyidah Khadijah kullama ing saben perkara ladaiha ana ing sandinge Khadijah. Wa kharajat lan miyos sinten Nabi Khadijah tatalammasu goleki sinten Khadijah ing Nabi fi makanihi ing dalem panggonane Nabi alladzi kang ta'awwada kang biasakno sinten Khadijah adzihaba ing budalan ilaihi marang makan. Wa qalbuha khali utawi perasaan atine Sayyidah Khadijah yahfiku min syiddati khaufiha, yahfiku ngempet apa qalbuha min syiddati khaufiha saking bangete kuatire wedi atau kuatire Sayyidah Khadijah alaihi nabi. Kalau lama Nabi kok enggak pulang-pulang, Sayyidah Khadijah yang merisaukan, menakutkan, jangan-jangan bekalannya sudah habis kok ndak pulang-pulang, ditilii kowe sampean wis kerasan nang pondok iku malah sing nilak-niliki ibuke ora kowe sing mula-mula. Mergo napa kuwatir anakku iki entek durung sangune ora ana SMS dan seterusnya. Itu Sayyidah Khadijah mendatangi Nabi. Hatta idza ra'at nalikane mirsani Sayyidah Khadijah hu ing Nabi mustaghriqan hale wong sing sibuk ketungkul fi wahdatihi ing dalem tunggale Nabi sendiriannya, dia umur 40 khulwah menata hati ingin karena akan menerima wahyu dari Allah, jadi menginjak umur 40 khulwah mun jami'an khali ngumpulno ala fikrihi ing atase pikirane Nabi wa raja'at lan bali sinten Khadijah walam tukallim lan orang ngomongi Khadijah ing Nabi. Ketika Nabi asik sibuk dalam ibadahnya, Sayyidah Khadijah hanya melihat saja. Nili anake wis ngaji apik ya ora usah diceluk, didelokno wae. Ora Jumatan diceluk parani dikai gawa mboten. Didelok wis apik ya wis tinggal pulang lagi. Sayyidah Khadijah melihat Nabi sedang asiknya beribadah dalam gua Hira, hanya dilihat saja, tidak dijak bicara karena takut mengganggu Nabi. Kemudian Sayyidah Khadijah pulang lagi. Raja'at walam tukallimulan orang ngomongi sinten Nabi Khadijah ing Nabi li alla taqta'a supaya ora mutus Khadijah ing Sayyid Nabi an khulwatihi saking khulwai Nabi semedina atau khulwah menyepinya Nabi. Wa tabqa lan tetep sinten Khadijah muntaziratan wadon sing ngenteni mau'ida audatihi ing janji tekone Nabi, baline Nabi, wangsule Nabi li ta'mala supaya nglakoni sinten Khadijah jahidatan wadon sing usaha ala izalati wahsyatihi ing atase ngilangno kegundahane kegelisahane mengkono qalbiha, supaya dia juga masih menanti pulangnya Nabi, supaya mengobati rasa gelisah dan gundahnya Nabi tidak pulang-pulang. Wa idkhali sururi lan nglebokno maringno seneng ila qalbihi marang atine Nabi, wasa'adati lan kebahagiaan ila nafsihi marang atine Nabi, awake Nabi. Jadi selalu menyenangkan kepada Nabi, sampai-sampai Nabi ketika dari gua Hira pulang tergesa-gesa dalam keadaan takut gemetar setelah menerima wahyu. Dia didekap oleh malaikat Jibril, ghattani, didekap, kemudian Iqra. Nabi sampai sesak bernafas mengatakan ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Iqra ma ana biqari'in, sampai 3 kali, kemudian dilepaskan, didekap lagi, dilepaskan,
Sampai yang ketiga malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, kemudian Nabi pulang dalam keadaan takut. Sampai rumah Sayyidah Khadijah tahu wong dia biasa khulwah menyendiri di gua Hira. Pulang, ketika pulang Sayyidah Khadijah ora nyeneni Nabi, ora bertanya macam-macam, malah menenangkan Nabi. Pertama Nabi masuk rumah yang dikatakan Nabi zammiluni, celimuti saya dalam keadaan takut, celimuti saya. Nah, kemudian Sayyidah Khadijah menyelimuti. Ketika menyelimuti, Khadijah mengatakan wallahi la yukhzikallahu abadan, demi Allah Anda tidak akan disusahkan dan mendapatkan kesusahan. Kan ini menenangkan orang seperti orang sekarang. Bojone mulai wedi kok tiba mulai salam dhewe kemang metu kan dia niku omah ra gelem mesti disalahno. Sayyidah Khadijah enggak, wallahi menenangkan, sudah kamu tenang saja, tidak ada yang akan menyedihkan dan menyusahkan Anda. Anda selalu menyambung silaturahim, Anda selalu membantu orang-orang yang kesusahan. Innaka latasilur rahim wa taksibul ma'dum wa taksibul kalla wallahi la yuhzikallahu abadan. Itu jawabannya Sayyidah Khadijah. Berarti dengan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu saling memahami dan menerima. Ora kok saling menuntut terus. Ini wong seneng iku isone nuntut, mahabbah iku nuntut. Nuntut iku cedro janji wae, kadangan salah paham, nelpon ora diangkat, ketemu wis muring-muring. Nggih. Nah, iku jenenge lagi seneng. Isone nuntut, pengene dia saja yang menang, yang lain dia tidak. Itu lagi wong seneng. Nek wong mawaddah, sa'adah itu artinya saling melengkapi. Nabi datang dalam keadaan takut dari gua Hira, Sayyidah Khadijah menenangkannya. Setelah menenangkannya, kemudian di keesokan harinya diajak ke sepupunya Waraqah yang tahu terhadap kitab Taurat dan kitab Injil. Dia tahu bahasa Ibri, bahasa Israel sekarang, Waraqah. Kemudian ceritakan Nabi menceritakan, saya di gua Hira, tiba-tiba ada orang datang menyuruh saya membaca, saya menjawab saya tidak membaca, menulis sampai ketiga kali, dan dia mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan. Kemudian Waraqah mengatakan hadzan namusul akbar, ini adalah malaikat yang menurunkan alladzi jaa biha Musa, alladzi jaa Musa walladzi jaa bi Isa, yang menurunkan wahyu kepada Musa, yang membawakan menyampaikan Taurat, yang menurunkan wahyu kepada Isa, yang menyampaikan kitab Injil. Ini adalah malaikat. Kemudian Waraqah mengatakan ya laitani kuntu jaza'an la ansuruka nasran mu'azzaran, andaikan saya masih tua dan kuat, aku pasti menolong dan membela kamu habis-habisan, wahai sepupuku. Kemudian Nabi bertanya, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku dan memusuhiku? Waraqah mengatakan, tidak ada orang yang membawa misi seperti Anda ini kecuali akan dimusuhi dan akan dimusuhi terus. Awamukhrijiyahum ini tanda kecintaan Nabi kepada tanah airnya. Apakah mereka akan mengusirku? Buktinya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak ada. Itu awamu khrijiyah, apakah mereka akan mengusirku dari Mekah seperti ini? Waraqah hanya menjawab, tidak ada orang yang membawa misi seperti kamu ini kecuali akan dimusuhi. Nabi Musa dimusuhi, Nabi Isa dimusuhi, para nabi semuanya dimusuhi oleh para umatnya. Wa idkhalisur walaqad kanat teman ono Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha shadiqatal firasah, wong sing tepat firasate. Shadiqah itu tepat, firasah itu firasat. Firasat itu ya firasat, sesuatu yang akan terjadi, karena orang yang hatinya bersih itu firasatnya pasti tajam.
Makanya hadisnya Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspada dengan firasatnya seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Mereka memandang dengan cahaya yang diberikan oleh Allah kepada hatinya, makanya firasatnya tajam. Jadi seorang mukmin, orang yang hatinya bersih itu pasti punya firasat yang tajam. Kalau orang sekarang dinamakan indra keenam, punya indra keenam, firasat tajam. Nah, firasat itu bisa dipelajari. Dan ilmu firasat beda dengan ilmu tasawuf. Itu ada makom yang namanya kasyaf. Kasyaf itu makom yang dimana Allah membuka tirai, melihatkan hakikat. Hakikat itu membuka tirai, seperti itu makom tertentu dan itu rahasia Allah, tidak boleh dibocorkan. Wong sampean rahasia negara Anda bocorkan, ditangkap, dihukum ya men. Apa meneh rahasia Gusti Allah. Orang terkadang dikasih tahu, jadi karena bersihnya hati dia tahu firasat. Seperti orang duduk itu, orang ini seperti apa, di atasnya koyo ono TV nih besar, diputar no filmnya, kelakuannya koyo apa surut ketok kabeh koyo film. Apa yang dilakukan itu kelihatan. Nah ini Sayyidina Utsman pernah seperti itu. Suatu hari ada sahabat ini berbuat maksiat sendirian, gak ada orang yang tahu. Setelah itu datang, ketika itu Sayyidina Utsman menjadi khalifah, datang sowan kepada Sayyidina Utsman, Assalamualaikum, masuk, buka pintu, dibukakan. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, pergi kamu, pulang kamu, fa inni ra'aitu asarul ma'siyah fi wajhiha. Di wajahmu ini ada asar bekas maksiat. Orang itu kaget loh, aku mau maksiat dhewean nunggune ora ana wong ngeroh sih. Mau kak poso dhewean kok iki ngerti. Itu padha karo ngono. Aku ngene kok iso ngerti? Nah, itu artinya namanya ilmu kasyaf. Karena dikelihatkan. Di atas kepalanya itu seakan-akan ada koyo TV nus. Itu pernah Mbah Hamid Pasuruan mengikut riwayat cerita itu ada dua orang ingin tobat bermabuk. Yang satu ahli judi, yang satu ahli mabuk. Datang ke Mbah Hamid, setiap didekati Mbah Hamid lari. Wes ditunggoni ngisor masjid, mergo ketika turun dari masjid engkau tak salaman, ape ketemu. Setelah sholat wiridan mau pulang, orang itu balik lagi lewat di pintu yang lain, sampai berhari-hari menunggu di depan rumahnya mau ketemu. Setelah mau ketemu, menemui orang khotim dalamnya, santrinya, sampaikan saya ini mau ketemu. Kemudian disampaikan, iya enggak apa-apa, saya ini manusia, kata Mbah Hamid, saya ini manusia biasa. Saya pun juga punya rasa takut. Karena ketika mereka mendekati saya, wujudnya dari mata saya melihat yang satunya berbentuk buaya, yang satunya berbentuk serigala. Mereki aku, saya manusia, saya takut lari. Semakin dia mengejar ya saya lari. Wong wet ketoke jajal ada buaya. Wong orang tersebut kelihatannya di depannya matanya satunya buaya, satunya serigala. Jajal orang didekati serigala sama buaya pasti akan lari, karena kelihatan mata saya seperti itu. Nah, itu orang yang terkadang diberi firasah atau kasyaf, melihat sesuatu hakikatnya. Wa kanat ala siqah safiyatan sadiqatal firasah saibatan nadhrah kang bener peningale, safiyatal fikrati kang bersih pemikirane. Wa kana lan ono Sayyidah Khadijah ala siqatin ing atase kepercayaan min anna rajulan setune wong lanang kazaujiha kaya istrine Khadijah Sayyidina Muhammad Al-Amin yahmilu nggawa sapa mengkono zaujuha hadir ruh ing iki ar-ruh al-aliyah, yaitu ketenangan kang tinggi, wan nafsi samiyah lan nafsu asamiyati kang mulya, wal fadhaila lan pira-pira keutamaan allati kang
ma'arafat orang ngerti sinten Khadijah ing ma'arafat orang ngerti sapa Khadijah ing mengkono fadhail lan nafsu samiyah. Quraisyun wong Quraisy bi asriha kelawan sekabehane Quraisy. Yudhafu disandarno ilama marang perkara nakola kang mindahu ing ma ilaiha marang mengkono fadhail sapa abduha budake Khadijah rupane Maisarah. Mimma saking cerita sabako kang wis dhisik apa zikruhu nyebut ma wa taqaddama was dhisik nasruhu nyeritano mengkono makanat ana Khadijah ala siqatin ing atase kepercayaan min annahu setuhune Nabi sayakunu bakal ana lahu kedue Nabi apa sya'nun tingkah azimun kang gedhe ya tahaddatsu kang cerita anhu saking mengkono saan sapa al musafir wong sing lunga wal muqimulan wong sing manggon wa yuhaddisu lan bakal nyiterano fit tarikhi ing dalam sejarah amron siji perkara tahtazu kang gonjang ganjing lahu kedue nabi apa dunya ujban hale gawok watihan lan tegese mulya terkenal wa fakhron lan bangga wa sarasitu tih fama ajalla mongko ora ana kang agung ainuha peningale Khadijah as-sadiqata kang bener alhanunata kang ngangeni Hanun itu yang menyayangi. Alati kang tara kang jogo sinten Khadijah ing Nabi fi hubbin ing dalem demen wa tubasyiru lan tegese nyerawungi sinten Khadijah syuunahu ing pira-pira keperluane Nabi. Wa ma a'dhamalan ora ana kang luwih agung qalbaha atine Khadijah apa al-atufu kang welas alladzi kang tuzawidu kang nambahi hu ing mengkono Nabi birriayati kelawan joko wa yahfiqu lahu farhan lan iso maringi lahu marang Nabi farhan ing dadekno seneng muntadhiron hale ngenteni yaumahu ing dinane Nabi alladzi kang tunsabu kang di lantik lahu kedue Nabi firrayah tunsabu kang dikerek lahu kedue Nabi fi ing dalem yaum apa arrayatu bendera wa yunsyaru lan disebarno lahu kedue Nabi apa marsumud daril wilayah apa pelantiane omah kewilayahan kepangkatan kekasihan wilayah itu kekasih marratil ayyam wallahu alam bisawab. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina dinil ladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunah bihi raghaibu wa khusnul qawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah ya rabbal al-fatihah.